Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, himpunan penyelesaian dari sin X per 1 min cos X sama dengan 1 plus cos X per cos tengah X. Untuk X 0 sampai 180. X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 180. Oke. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah kali silang dulu ya. Jadi kali silang sehingga nilainya bisa mudah ditentukan. Kali silang berarti ini sinus X kali cos setengah X sama dengan 1 min cos kuadrat ya, dikalikan langsung ya. 1 min cos kuadrat itu kan bentuk lainnya adalah sin kuadrat ya, sin kuadrat X. Berarti ini ada sin X, di sini ada cos tengah X. Sin X-nya dikeluarkan atau dipindah posisikan dulu. Kedua ruas dikurangi sin kuadrat X. Jadi sebelah kanannya 0, faktorkan. Berarti sinus X kali kan ya. Cos setengah X min sinus X. Sama dengan 0 ya. Berarti sinus X sama dengan 0 atau sinus X sama dengan cos setengah X. Oke. Nah, di sini berarti X sama dengan 0 atau 180. Nah, sedangkan di sini hati-hati nih. Syaratnya bahwa cos X tidak boleh 1 dan cos setengah X tidak boleh 0. Itu artinya berarti X tidak boleh 0 dan 360 ya. 360 kan nggak ada di sini. Berarti 0 nggak boleh. Ini tidak memenuhi. Yang kedua, X cos setengah X tidak boleh 0, berarti setengah X tidak boleh 90. Berarti X tidak boleh 180. Nah, berarti ini pun tidak memenuhi. Oke, jadi ini tidak memenuhi. Maka yang kemungkinan yang memenuhi adalah yang ini. Sinus X sama dengan cos tengah. Cos itu bisa dirubah menjadi sin. 90 min setengah X gitu kan ya. Atau boleh juga sin 90 plus setengah X. Berarti yang pertama X sama dengan 90 min setengah X. Lalu yang kedua X sama dengan 90 plus setengah X. Berarti yang ini 3 per 2X sama dengan 90. Berarti X sama dengan 60 ya. X-nya 60. Lalu yang ini setengah X sama dengan 90. Berarti X sama dengan 180. 180 kan nggak boleh. Berarti jawabannya hanya 1. 60 saja. Ya, tidak ada nilai yang lain. Berarti jawabannya 60 saja. Kalau misalkan boleh dari 300, kalau misalkan ini 360, berarti ini perlu ditambahkan dengan K kali 360. Berarti X-nya selain 60 bisa juga berapa nih? 450 900 bagi 3 berarti 300. 0 sampai 300. Gitu ya. Oke, itu ini harusnya dianulir kalau soalnya, kecuali kalau diberi ralat sampai 360 berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya diketahui segitiga ABC siku-siku di A jika sin B kali sin C akar 3 per 4 dan sin B min C adalah A, maka nilai A adalah keterangan B kurang dari C kurang dari A. Oke. Ini bisa kalian gunakan. Kalikan 2 aja ya. Kalikan 2. Berarti ini 2. Sinus B kali sinus C menjadi akar 3 per 2 ya. Oke. Yang ada kan min 2 sin ya. Berarti kalau ini min, maka ini ngikut min. Min 2 sin artinya berarti
kos jumlah kan ya. Berarti kos jumlah dikurangi kos selisih. Sama dengan min setengah akar 3 ya. Siku-siku di A. Ingat jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Kalau A-nya siku-siku berarti otomatis B plus C-nya 90 ya. B plus C 90. Karena B plus C 90 berarti ini cos 90. Cos 90 kan 0 ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah 0. Berarti cos B min C adalah setengah akar 3. Kalau setengah akar 3 berarti nilainya 30 ya. Jadi B min C-nya 30. Yang ditanyakan adalah sin B min C. Berarti sama dengan sin 30. Nah, sin 30 kan setengah. Berarti kesimpulannya A-nya adalah setengah. A-nya adalah setengah. Oke? Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, himpunan penyelesaian akar 8 sin setengah X cos 2X dikurangi akar 6 cos 2X sama dengan 0. Oke, ini ada cos 2X, ada cos 2X. Cos 2X-nya bisa dikeluarkan. Jadi cos 2X kali akar 8 sin X per 2 min akar 6 ya. Sama dengan 0, berarti ada dua nilai cos 2X sama dengan 0 atau sin X per 2 sama dengan akar 6 per akar 8 atau akar 3 per akar 4 atau setengah akar 3. Oke, berarti ada dua nilai. Cos yang hasilnya 0 itu kan 90 atau 270 dalam pi ya. Berarti ini pi per 2 dan 3 per 2 pi. Berarti X-nya pi per 4 atau 3 per 4 pi. Ada lagi yang melebihi itu? Ya, ini harusnya ditambah K ya. Kali 360 atau K kali 2 pi. Berarti ini ditambah K kali pi. Gitu ya. Oke, jadi bisa jadi kalau K-nya 0 itu pi per 4 atau 3 per 4 pi. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 5 per 4 pi sama 7 per 4 pi. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, sinus X per 2 sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sin 60 atau sepertiga pi ya. Atau 120. 120 berarti 2 per 3 pi. Nah, berarti X per 2-nya adalah sepertiga pi atau 2 per 3 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, berarti X saja 2 per 3 pi atau 4 per 3 pi ditambah K kali 4 pi. Nah, ini kan melampaui. Jadi, pi per 4, 2 per 3, 3 per 4. Ya, pi per 4, 2 per 3, 3 per 4, 5 per 4, 4 per 3, 7 per 4 ya. Berarti jawabannya yang B. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Hasil dari 1 plus akar 3 tan 40 kali 1 plus akar 3 tan 15 kali 1 plus akar 3 plus 45 kali 1 plus akar 3 tan 20 adalah. Oke, berarti kita ubah tangannya ya. Kita ubah tangannya menjadi sin per cos. Jadi akar 3
sin 40 per cos 40. 1 plus akar 3 sin 15 per cos 15. Yang ini 1 plus akar 3 sin 45 per cos 45. Atau yang ini langsung aja ya, karena sudah jelas tangan 45. Tangan 45 kan 1 ya. Oke, jadi 1 plus akar 3. Yang ini 1 plus akar 3 sin 20 per cos 20 ya. Oke, disamakan penyebutnya menjadi yang kiri berarti cos 40 ditambah akar 3 sin 40. Yang ini berarti cos 15 ditambah akar 3 sin 15. Yang ini 1 plus akar 3 tetap. Ini berarti cos 20 plus akar 3 sin 20 ya. Bawahnya berarti cos 40 cos 15 cos 20. Oke, perhatikan di sini ada bentuk yang hampir sama, cuman beda sudut aja. Cos 40, 20 dan 15 ya. Oke, kalian harus ingat ada bentuk lain. Misalkan gini. Cos A ditambah sin B. Cos A ditambah sin A. Itu bentuk lainnya adalah, atau misalkan di sini biasanya apa nih? P ini Q lah ya, katakanlah. Berarti akar P kuadrat plus Q kuadrat menjadi cos A min theta ya. Nah, di mana tetanya adalah ngambil dari tangan. Tangan itu adalah sin per cos. Nah, berarti kalian bisa gunakan rumus ini untuk mendapatkan informasi yang ini. Nah, berarti di sini saya ambil kasus cos 40 ditambah akar 3 sin 40. Berarti akar 1 ditambah 3 ya, karena dikuadratkan. Berarti cos 40 min theta. Nah, tetanya kalian ambil dari tangan. Tangannya adalah sin per cos, berarti akar 3 per 1, berarti akar 3. Maka tetanya tentu dalam hal ini adalah 60, karena sinnya positif, cosnya positif. Jadi dengan demikian, ini bisa dirubah menjadi 2 ya ini. Jadi 2 cos 40 min 60. Jadi yang ini menjadi 2 cos 40 min 60. Lalu yang kedua berarti 2 cos 15 min 60. Yang ketiga ini tetap ya, 1 plus akar 3. Yang ketiga berarti 2 cos 20 min 60 per cos 40 cos 15 cos 20 gitu ya. Berarti ini 40 min 20 itu kan sama aja ya. Dibolak-balik untuk cos sama. Berarti cos 20 yang ini 45. 2 cos 45. Ini 1 plus akar 3 tetap. Yang ini 2 cos berapa tuh? 40 ya. 40. Oke, per cos 15. Nah, kalau cos 15 ada bentuk lainnya. Cos 15 itu 60 min 45 ya. Atau 45 30 boleh. Berarti kan cos
plus sin. Berarti cos 60 itu setengah, cos 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 45 itu setengah akar 2. Jadi 1/4 akar 2 min akar 6 ya. 1/4 akar 2 min akar 2 plus akar 6. Oke? Nah, yang ini berarti cos 40 ada, cos 20 ada. Nah, cos 15-nya diganti dengan 1/4 akar 2 plus akar 6. Cos 40 coret ya. Cos 20 juga coret. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2. Itu berarti 8. Nah, ini setengah akar 2 kali 1 plus akar 3. Per 1/4 akar 2-nya saya keluarkan 1 plus akar 3. Nah, ini kan habis nih sama. 4 dibagi 1/4. Berarti 4 kali 4, 16 ya. Jadi jawabannya adalah 16. Bisa dimengerti? Agak panjang ini. Soalnya luar biasa. Oke, itu jadi yang perlu diganti. Ada nggak cara lainnya? Pasti ada ya. Saya kemukakan satu cara aja. Nanti cara yang lainnya kalian bisa cari sendiri. Atau di kesempatan yang lain kita akan bahas. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya apa nih? Oh, luar biasa. 1 min tan kuadrat X per 2 pangkat 2011. 1 min tan kuadrat X per 2010. 1 min tan kuadrat, dan seterusnya maksudnya ya. 1 min tan kuadrat X per 2 sama dengan 2 pangkat 2011 akar 3 tan X per 2011. Maka nilai 2X berapa? Oke. Kalau secara kasat mata sebenarnya kalau mau tebak-tebakan ini pasti sudut istimewa ya. Sudut istimewa ini tebakannya nih 30. Berarti pertanyaannya dari sin 60. Itu tebak-tebakannya ya. Setengah akar 3. Oke, sekarang kita buktikan. Nah, kalian gunakan sudut rangkap. Tan 2 alfa itu bentuk lainnya adalah, karena yang ada kuadratnya sudut rangkap. 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa ya. Nah, sehingga kalian punya catatan bahwa 1 min tan kuadrat alfa katakanlah itu sama saja dengan 2 tan alfa per tan 2 alfa. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini nih. Kata kuncinya ada di sini sehingga kalian bisa merangkai satu-satu. Misal nih 1 min tan kuadrat X per 2 pangkat 2011. Ini berarti bentuk lainnya adalah 2 tan alfa. Nah, alfanya berarti ini X per 2 pangkat 2011 per tan 2 alfa. Berarti kan 2 kali X per 2 pangkat 2011. Berarti ini 2 tan X per 2 pangkat 2011. Berarti bawahnya kan 2-nya berkurang 1 nih. 2 dibagi 2 pangkat 2011 berarti menjadi tan X per 2 pangkat 2010. Gitu ya. Ini 1. Lalu berikutnya, lalu yang kedua, ini yang suku kedua, 1 min tan kuadrat X per pangkat 2010. Berarti yang kedua, 1 min tan kuadrat X per 2 pangkat 2010. Berarti ngikutin pola yang ini. Berarti 2 kali tan, kan sama aja prinsipnya. X per 2 pangkat 2010 berarti kan ya. Per tan X per 2 pangkat 2009. Karena berkurang 1 kan. 2011 jadi 2009, 2010 jadi 2009. Begitupun yang ketiga berarti 1 min tan kuadrat X per 2 pangkat 2009 itu identik dengan 2 tan
X per 2 pangkat 2009 gitu kan ya. Per tan X per 2 pangkat 2008 dan seterusnya. Nah, dengan demikian kan otomatis kalau misalkan kalian teruskan, ini suku kedua, ini suku ketiga, maka di sini ada berapa suku? 2011 sampai 2 pangkat 1. Berarti kan ada 2011 suku. Suku pertama ada duanya, suku kedua ada duanya, suku ketiga ada duanya. Berarti sampai suku ke 2021. Nah, jadi dengan demikian ini dapat disimpulkan berarti karena di sini ada 2011 suku, berarti 2 pangkat 2011 kan? Gitu ya. Lalu ini kan saling menghilangkan. Yang 2010 berarti kan bisa saling menghilangkan dengan yang di atas kan ini. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan, jadi yang suku pertama nih 2010 kan di bawah, ini 2010-nya di atas. Begitupun yang 2008 dan seterusnya ya, saling menghilangkan. Maka yang tersisa kan yang ini, berarti yang tersisa yang 2 pangkat 2011-nya kan, tersisa. Sama yang terakhir. Berarti yang terakhir itu adalah, yang terakhir berarti 1 min tan kuadrat X per 2 menjadi 2 tan X per 2 per tan X berarti kan? Karena 2 dibagi 2-nya habis. Oke, jadi ini saling menghilangkan. Yang ini juga habis. Nah, karena saling menghilangkan, ini juga habis kan ya? Ini habis, berarti yang tersisa sebelah kiri itu adalah tangan ya ini. Tangan X per 2 pangkat 2011 per tangan X. Itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanannya kan berarti 2 pangkat 2011 akar 3 tangan X per 2 pangkat 2011. Kan saling menghilangkan. Berarti yang ini coret ya. Ini sama kan ya. Ini juga sama. Nah, berarti kan tinggal 1 per akar 3. Jadi dengan demikian, maka didapat kali 1 per tan X sama dengan akar 3. Berarti artinya tangan X sama dengan 1 per akar 3. Tangan X sama dengan 1 per akar 3 berarti X adalah 30 derajat. Gitu ya. Yang ditanya sinus 2X. Berarti sinus 2X adalah sinus 60. Sinus 60 adalah setengah akar 3. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Bisa dimengerti ya. Jadi diurut nih, 1 min tan kuadrat alfa itu adalah 2 tan alfa per tan 2 alfa. Sehingga pangkatnya berkurang 1, yang bagian bawah itu. Sehingga saling menghilangkan, maka tersisa berarti tan X per 2 pangkat 2011 per tan X. Tentunya 2-nya berlipat sampai 2011. Bisa diikuti ya. Jadi jawabannya adalah X-nya 30 atau setengah akar 3. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian untuk evaluasi persiapan ujian akhir tahun atau penilaian harian bersama akhir tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.